Jadi dari timur apa dari langit? Hah? Dari Ternate. Oh, Ternate. Loh, kamu mau bohongin saya? Kita baru makan sama Sultan Ternate. Hah? Di Kesultanan. Biasa nasi kuning dengan ikan masak kering kayu, tapi karena Iya, tadi Kan ikan, bukan iya, hati betul. ayam. Hanya ikan. Betul. Ikan masak kering kayu, ada nasi kuning. Next, Sarjia. Sapu nama dapat panggil, pede sekali bawa sapu makanan ke depan, tapi sapu dalam hati nih, ampun ini kalau dapat bakalai gara-gara plating nih selesai. Ini apa Sarjia? Hati masak kering kayu, nasi kuning dengan terong balado. Hati masak Kering kayu. kering kayu itu Kecap pakai berarti ya? Ada gula merah, ada kecap, ada kayu manis, cengkeh, pala. Jadi dari timur apa dari langit? Hah? Dari Ternate. Oh, Ternate. Loh, kamu mau bohongin saya? Kita baru makan sama Sultan Ternate. Hah? Di Kesultanan. Biasa nasi kuning dengan ikan masak kering kayu, tapi karena Iya, tadi Kan ikan, bukan hati ayam. Hanya ikan. Betul. Ikan masak kering kayu, ada nasi kuning. Kamu bohongin kita, ya susah. Iyo chef, tapi kan challenge kali ini tuh kan dapatnya hati. Nah, saya mau bikin itu, saya mau kasih tahu dan saya mau kasih kenal kalau ada yang namanya kering kayu. Kenapa dia disebut kering kayu? Nah, ini. Karena dimasak sampai kering bumbunya, Pakai terus kayu kayu manis. Karena dimasak sampai kering, Iya. sehingga dia seperti kayu kan? Dan pakai kayu Kalau manis. tuna. Iya, kalau tuna. Kalau ini kan hati Iya, ayam ya. Dia tidak akan jadi kering seperti Kayu. ya, selain dia memang pakai kayu manis. Iya. Oke. Ini hati semua. Iya, hati semua. Sarjia, Iya, chef. are you okay? Oke, chef. Yakin? Iya. Ada yang salah kah, chef? Chef, orang ada di pressure test itu tidak ada yang baik-baik saja. Bagaimana kah, chef ini? Oke, bumbu kering kayu ya. Hati masak kering kayu ya. Mungkin penamaannya aja. Benar kata Chef Juna, mungkin susah dibilang kering kayu kalau bukan ikan karena bentuknya nggak ada mirip-miripnya sama kayu. Iya. Apakah hati dengan bumbu kering kayu cocok? Cocok. Tapi ini dengan kondimen kamu yang lain, bahkan si terongnya itu juga manis. Jadi ini manis ketemu manis. Dan biasanya kalau hidangan seperti ini ada karena dia komplit ya kan? Iya. Ada banyak. Iya. Dan dia saling komplimen satu sama lain. Jadi kalau dimakan itu balance, teksturnya macam-macam. Ya ini di sini karena kamu cuma buat 2 komponen dan dua-duanya manis, jadi secara keseluruhan kurang komplit secara rasa dan tekstur. Iyo, maaf chef. Tadinya tuh saya mau bikin pedas, tapi ternyata akan manis. Saya juga kurang kasih rica yang banyak apa? Ya, terlalu manis. Kering Betul. kayu emang manis. Ya. Enggak, dengan terongnya juga, ya kan. Needs more spiciness, seasoning. Nggak banyak yang bisa dinilai dari sini, ya. Dan menurut saya sendiri, cara masaknya livernya pun dengan bumbu itu harusnya oke. Cuman, kamu masak seperti itu, saya nggak tahu kenapa, jadi masih ada pahitnya, jadi pahit gitu, ya, livernya sendiri. Harusnya digoreng dulu atau Yes. apa. Kalau kita memang ada digoreng, disok dengan air garam, ataupun kalau mau ya direndam dengan susu. Tapi itu harus lama, ya. Kalau resep-resep Indonesia kebanyakan gitu ya, sebelum dia dimasak dikasih bumbu-bumbunya itu, mereka suka digoreng terlebih dahulu. Yap. Jadi nggak langsung basah-basah ke bumbu gitu. Oh iya. Di sini nasinya enak, terongnya juga enak. Apakah hatinya enak? Hatinya oke, dengan segala kekurangannya yang terutama Chef Arnold katakan tadi. Ya, Di chef. sini tidak bisa mentah langsung dimasak dengan bumbu si kering kayu ya. Ya. Kamu bisa
goreng dulu atau kamu bisa rebus dengan susu, ya. Baru kamu aduk dengan si bumbu kering kayu. Ya, Chef. Bentuknya kurang enak untuk dilihat karena ini hidangan seharusnya dia komplit ya. Jadi bukan cuma 2 yang ada nasi di tengah terus 2 bermusuhan lauk seperti itu. Kalau memang kondimennya kurang, kamu bisa bikin lebih nasinya di satu sisi, langsung ini kondimennya atau rice bowl sekalian. Ya, Chef. Ya, thank you. Makasih, Chef. Ya sudah, Chef, saya minta maaf lagi. Ini hidangan ini kayak orang lagi LDR yang lagi berantem. Nanti saya bikin dorong 2 baikan dulu biar dorong 2 baku dekat. Daddy, silakan. Sebagai orang terakhir yang dipanggil itu rasa deg-degannya luar biasa. Say what, opo iki? Ini gulai ati usus sambal Chef. Ususnya kamu goreng dulu atau gimana? Sejak kapan mulai pakai kerupuk? Biar tambah crunchy tekstur aja. Terus kerupuk udang lagi? Padahal aku pakai kerupuk biar ada tambahan tekstur aja sih, Chef. Jadi pada saat dimakan kan ada crunchy-nya. Emangnya kenapa chef boleh pakai kerupuk nyamuk-nyamuk aja nggak sih? Kenapa bikin ini? Karena tadi pengen bikin kayak bubur, terus kayak tusuk sate gitu. Cuman kayak ini lebih meng-highlight dan kompleks deh. Meng-highlight dan kompleks. Dibanding kayak cuman bubur ayam, terus tusuk sate yang pelan. Gulai apa ini? Ini gulai itu deh, Chef. Cara yang mana? Gulai apa ya? Gulai aja sih, gulai Nusantara ya. Tadi saya pakai bumbu halus sama bumbu kering ya. Ini 3-3-nya dipakai berarti? Dipakai Chef. Wow. Kenapa? Karena bisa masuk ke gulai sih. Yakin? Semoga Chef. Loh. Apa aja juga bisa digulai. Ini kayak belut bayi belut ya? Terus kenapa nggak diangkat, terus di grill, di sate gitu? Iya, tadi saya cuma pengen lihat sih. Ya. Saya tanya Makannya kenapa nggak piye gitu. toh? Terus cara Ini- makannya gimana? Pakai nasi, Ini gimana cara makannya sih segede Yummy gini? gitu. Ya, pakai sumpit, pakai pisau Chef. Sama garpu ya. terus pakai sendok juga. Terus namanya apa? Itu Chef, gulai ati usus sambal. Bukan, namanya ribet. Makan pakai pisau sama garpu pakai sendok. Ini ati, usus, Sama ampela. mana amplanya? Oh nih, buset. Ampla segede gini. Saya putus asa ini. Iya kan? Kayak udon. Besok lagi kalau masak kayak gitu, kita ukur pakai mulut kita. Kita mangap cukup ra, kira-kira. Kuwi nek gede semono, mulut kita nggak cukup. Ya jangan disajiin, Tet. Terus saya potong ya Chef. Ya iyalah. Gimana caranya ini? Iya. Teddy, kalau masak usus tuh dipotong-potong dulu, jangan seutuh kayak gitu. Jadi kayak mie. Ya ampun, aku malu sekali. Kenapa aku nggak potong ya, Chef? Aduh, nasi udah jadi bubur, Chef. Oke, tadi ini bisa lebih appetizing lagi cara menaruh dan juga isian usus, ampela, dan juga ati yang kamu taruh di situ. Bisa dipotong. Again, saya bisa juga bilang kalau di sup usus bisa digoreng, dibakar di atasnya. Ini begitu dikopong itu jadi seperti as you can see, ya. It's not very appetizing. Texture dari gulainya it's okay, nice and creamy. Cuman di sini mungkin bisa ditambahin lagi dengan aromatics. Karena ini jadi merasa jadi sangat heavy, sangat mahte, ya. Dengan berat jadi hidangannya ini. Ya, ini potongan bawang, potongan kasih lagi daun yang bisa potong lebih besar lagi. Ya, untuk cut all the fattiness. Kerupuknya crispy. Thank you, Chef. Ini seperti hidangan orang Viking ya. Ya.
Yeah, this is a Viking food, you know. Di Scandinavian di mana mereka Ditekstin sama. Habis berburu, Iya. terus susah ditarik. It's a warm soup yang harusnya dimakan pada saat winter dengan you know, strong flavor daripada innards atau oval. Sayangnya we're not there. Gulai kamu itu bisa dibuat lebih fine, which is dari segi potongan, dari segi pengolahan, sebelum mereka akhirnya masuk kepada bumbu gulai yang sudah ditumis. Bahkan ada beberapa yang harusnya masuk setelah kamu tambahin santannya, ya. Sehingga the broth atau the sauce di sini lebih kayak the soup dari ati. It's very strong. Bukannya tidak enak, tapi kamu harus hati-hati. Ini akan menjadi sangat mahtoh dan sangat sulit untuk dicerna, dikunyah, dinikmati jika balance-nya tidak ada. Oke, kamu taruh beberapa potongan tomat. It helps, tapi masih kurang. Karena selebihnya is just that three, gitu loh, those three. Ya. Sebenarnya base gulainya ini enak. Thank you, Chef. Spicesnya yang kamu taruh ini enak. Ini kamu tumis dulu sebelum masukin liquid. Saya sangrai, saya tumis juga ya. Atinya tumis Atinya dulu. juga saya Semuanya sangrai, tumis pens dulu. Ya. Oke. Ya, maybe that's why. Secara brothnya ini sebenarnya dari kaldu dari atinya sendiri itu udah enak. Tapi itu satu mangkok bener sama yang dibilang Chef Juna ya, ini kayak orang Viking savage gitu. Dan saya setuju kalau ini adalah porsi satu orang, it's impossible to eat. Kalau ini adalah sebuah main course, kamu pergi ke satu tempat, nih silakan. Ada mangkok kayak gitu, jeroan-jeroan di pile up seperti itu, saya nggak tahu ini porsinya seharusnya seperti apa. Dan lagi-lagi sedikit monoton, sama seperti komen saya sama Bukanti. Karena satu mangkok itu semuanya rasanya sama. Tekstur oke, kerupuk kamu bikin, tapi untuk di sebuah kompetisi kamu harus bisa menunjukkan teknik yang lain. Oh, ada temennya monoton nih. Let's see, aku atau Teddy yang nggak aman? Thank you, Teddy. Thank you, Chef. Dengan segala percobaan icip-icipan, aku merasa senang banget ya akhirnya terbayarkan bahwa rasanya udah approve sama chef-chef. Kayaknya kedepannya cuma tinggal presentasi nih. Kami sudah mencicipi keempat hidangan kalian dengan bahan yang harus diolah. Jeroan dari ayam, ati, ampela, jantung, dan usus. Kami harus berdeliberasi dan bahas hidangan kalian lebih dalam lagi untuk menentukan siapa saja dari kalian yang mungkin gagal membuktikan kelayakannya di sini. Thank you, Chef. Kalau dilihat dari hasil akhir, aku unggulin Diva sih. Soalnya masakan dia itu kompleks, tapi kelihatannya enak. Dari keempat peserta, menurut aku, makanan Teddy paling the worst deh. Karena he doesn't put so much effort on his dish. Guys, silakan maju ke depan. Nunggu hasil pengumuman udah kayak nunggu hasil ujian nasional. Ini deg-degannya lebih parah. Aku berusaha untuk yakin makanan aku bakalan nyelamatin aku dari pressure test. Dapat suruh maju ini bikin tempu jantung sedikit lagi mau talapas. Perasaanku pede-pede aja. Dan aku siap dengan komentar yang ada. Kami sudah berdeliberasi ya, menentukan siapa-siapa saja yang kira-kira masih aman dan siapa saja yang memang perjuangannya harus berhenti di sini. Karena ya berdasarkan hidangannya dan challenge-nya, beliau-beliau adalah orang-orang yang secara masakan paling rendah. So, yang pertama menggantungkan mimpinya pulang dan berhenti berkompetisi di Galeri MasterChef Indonesia Season 11 ini adalah Diva. Diva, Chef! Bah, Chef, aku pulang.
Man, this is not fair. Asli aku nggak nyangka banget sih kalau Diva harus pulang. Bukan kamu, Diva. Karena kamu adalah yang terbaik dari berempat ini. Walah, Chef, jangan main-main kayak gitu dong. Kasihan si Diva. Ternyata aku yang terbaik walaupun di pressure test ini. Wah, bangga banget sih. Lega banget, tuh kan bener Diva yang terbaik. Ayo naik yuk. Thank you very much. Diva dibilang aman. Aku yakin aku akan nyusul dia untuk aman. Wah, selamat Diva. Aku tahu pate kamu pasti enak sih. Good job. Sergio,